Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Saya ingin memulai pembahasan ini dengan menarik masa ke akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Jadi teman-teman, pada awal abad ke-20 ada kepercayaan di kalangan ilmuwan sosial di barat pada satu teori bahwa akhir abad modern akan mengantarkan manusia pada kehidupan baru yang disebut sebagai atau yang mereka sebut sebagai zaman sekularisme atau zaman ateisme. Tetapi pada sekitar tahun 60-an dan 70-an terjadi revolusi agama di beberapa negara, seperti negara di Iran, di Amerika Latin dan beberapa negara yang lain. Kenyataan itu tentu kemudian membuat ilmuwan sosial yang tadinya percaya pada teori itu kembali ragu, dan sebetulnya konteks dari kalangan ilmuwan itu, mereka punya prediksi pada akhir abad modern bahwa agama akan kehilangan diri dan mengalami kematian. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Agama bertumbuh dan pada titik tertentu menjadi semakin kuat, malah semakin menyeruak ke ruang-ruang publik, hingga pada ujung yang ekstrim agama malah mengantarkan manusia pada satu titik yang mereka sebut sebagai radikalisme dan terorisme gitu. Sebetulnya dari wacana semacam itu yang ingin saya katakan kepada teman-teman, atau saya sebetulnya ingin mengantarkan teman-teman pada satu pemahaman bahwa agama dalam perjalanannya atau dalam teori serta praktiknya, agama memang seringkali mengalami pertarungan sengit antara orang-orang yang punya kepercayaan terhadap agama dan orang-orang yang tidak punya kepercayaan terhadap agama. Jadi di masing-masing pihak ini, di pihak kanan ada orang yang percaya, di pihak kiri ada orang yang tidak percaya, dan masing-masing di ujungnya ada radikalisme dan sekularisme. Nah, bahkan cara berpikir yang antitesa semacam ini juga ada dalam komunitas beragama. Misalnya ada dikotomi-dikotomi yang cenderung seperti pertarungan biner. Dalam istilah filsafat disebut sebagai paradoxes of normativity. Jadi ada semacam paradoks norma, bahwa dalam satu lingkungan pada satu sisi ada norma agama, pada sisi yang lain dalam lingkungan yang sama pula ada norma non agama. Nah, dua cara berpikir ini seringkali diasosiasikan pada dua bidang mendasar dalam tradisi intelektual hari ini, yakni filsafat dan agama. Seringkali misalnya kita mendengarkan anggapan umum di sekitar kita bahwa orang-orang yang cenderung menggunakan filsafat itu selalu mengarah pada ateisme atau sekularisme, sedangkan anggapan lain mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan agama tanpa filsafat malah cenderung mengantarnya pada fanatisme radikal gitu. Seolah-olah kedua dunia ini jauh berbeda, dan mereka benar-benar berbeda dan terpisah dengan alat serta perkakas mereka masing-masing, seperti misalnya filsafat anti agama dan agama anti filsafat. Nah, dari wacana-wacana semacam itu, teman-teman, diskusi kita kali ini sebetulnya bertujuan untuk mencoba untuk mendekati, kemudian meragukan dan mempertanyakan kembali soal apakah agama memang benar-benar anti filsafat, kemudian ataukah barangkali agama punya ruang-ruang khusus atau masih menyisakan tempat bagi filsafat. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian akan coba kita tanyakan kembali di dalam diskusi ini.